Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfaida Anggraini dari kelompok 2 ingin menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, identitas nasional, kedua, konstitusi, dan ketiga, otonomi daerah. Yang pertama adalah identitas nasional. Identitas nasional adalah tujuan untuk mempertahankan kesatuan sebuah negara, membedakan dari negara lain, landasan negara, dan alat mempersatu bangsa. Identitas nasional kemudian hadir untuk mempersatu keberagaman masyarakat tersebut. Identitas nasional juga menjadi salah satu ciri khas sebuah negara. Adapun faktor-faktor dari identitas nasional. Faktor pertama, faktor objektif. Faktor objektif ini meliputi faktor geografi dan demografi. Kedua, faktor subjektif. Faktor subjektif ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga faktor sejarah. Dan ketiga, faktor primer. Faktor primer ini meliputi etnis, totalitarisme, bahasa, dan juga agama. Faktor yang keempat ini adalah meliputi komunikasi dan teknologi seperti lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan negara. Faktor yang kelima adalah faktor penarik yang meliputi bahasa birokrasi yang tumbuh di dalam sistem pendidikan. Faktor yang keenam, faktor reaktif ini meliputi dominasi pencarian identitas dan juga penindasan. Fungsi dan tujuan identitas nasional. Identitas nasional memiliki tujuan utama yakni sebagai alat untuk mempersatu bangsa. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia memiliki berbagai macam suku, agama, dan kebudayaan. Identitas nasional digunakan sebagai merek untuk mempersatu keberagaman Indonesia tersebut. Selain itu, hal ini juga digunakan untuk memperkenal akan Indonesia ke bangsa lainnya. Tujuan identitas nasional. Sebagai pembeda, dengan adanya identitas nasional, maka suatu bangsa akan menjadi berbeda dengan bangsa lainnya. Sebagai landasan negara, identitas nasional digunakan sebagai panduan, mempersatu, dan merupakan pegangan agar kita bisa mewujudkan cita-cita dan tujuan negara bersama. Nilai potensi bangsa. Selain itu, identitas nasional digunakan untuk gambaran akan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh negara tersebut, sebab setiap negara berbeda satu sama lainnya. Unsur identitas nasional. Seperti yang kita ketahui, ada banyak unsur identitas yang bisa kita miliki suatu bangsa, misalnya bahasa, budaya, produk budaya, dan lainnya. Berikut adalah unsur pembentukan identitas nasional: bahasa, suku bangsa, kebudayaan, agama. Pengertian konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi, yaitu sebuah dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara. Namun, dalam pengertian ini, konstitusi harus diartikan dalam artian tidak semuanya berupa dokumen tertulis atau formal. Namun, menurut para ahli ilmu hukum maupun ilmu politik, konstitusi harus diterjemahkan termaksud kesepakatan politik negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan distribusi maupun alokasi. Konstitusi bagi organisasi pemerintahan negara yang dimaksud terdapat beragam bentuk dan komplikatis strukturnya. Terdapat konstitusi politik atau hukum, akan tetapi mengandung pula arti konstitusi ekonomi. Fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi pada dasarnya untuk mengatur jalannya kekuasaan negara antar badan atau organ negara, hubungan-hubungannya, dan hubungan antara badan atau organ negara dan warga negara. Fungsi konstitusi seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa terdapat beberapa fungsi konstitusi yang dilakukan dalam sebuah pemerintahan. Secara umum, konstitusi adalah memberikan batasan bagi penguasa negara dalam menjalankan dan menyelenggarakan pemerintahan.
Hal ini dilakukan untuk menjamin hak-hak masyarakat dalam kehidupan bernegara. Berikut beberapa fungsi konstitusi yang perlu dipahami, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi tindakan kesewenangan sehingga hak-hak warga negara dapat dilindungi dan dilaksanakan dengan baik. Konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara. Konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. Konstitusi berfungsi sebagai alat yang membatasi kekuasaan. Konstitusi berfungsi sebagai identitas dan lambang nasional. Konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Dari beberapa fungsi konstitusi tersebut, dapat dipahami bahwa konstitusi mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara. Bahwa konstitusi menjadi suatu pedoman yang dapat membatasi hak-hak penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang dan fokus mengedepankan kepentingan rakyat demi kebaikan. Dengan begitu, konstitusi menjadi alat yang dapat menyimbangi agar penyelenggaraan pemerintahan suatu negara dalam berjalan dengan baik dan adil. Jenis-jenis konstitusi KCWR 1975 membagi konstitusi menjadi 4 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah suatu konstitusi, itu undang-undang, yang dituangkan dalam dokumen formal. Sedangkan konstitusi yang bukan dalam bentuk tertulis adalah suatu konstitusi yang tidak dituangkan dalam dokumen formal. Contohnya konstitusi yang berlaku di Inggris, Israel, New Zealand. Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Konstitusi fleksibel bersifat elastis, diumumkan dan diubah dengan cara yang sama seperti undang-undang. Sedangkan konstitusi rigid mempunyai kedudukan dan derajat yang jauh lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang lain. Hanya dapat diubah dengan cara yang khusus atau istimewa atau dengan persyaratan yang berat. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak derajat tinggi. Konstitusi derajat tinggi adalah suatu konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara. Sedangkan konstitusi derajat tinggi adalah suatu konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan seperti derajat tinggi. Sehingga persyaratan mengubah konstitusi ini tidak sesulit mengubah konstitusi derajat tinggi, melainkan sama dengan pengubahan undang-undang. Konstitusi Negara Serikat dan Konstitusi Negara Kesatuan. Negara Serikat didapatkan sistem pembagian kekuasaan antara pemerintah negara serikat dengan pemerintahan negara bagian. Pembagian tersebut diatur dalam konstitusinya atau undang-undang dasar. Dalam negara kesatuan, pembagian kekuasaan antara pemerintah negara serikat dengan pemerintahan negara bagian. Pembagian tersebut diatur dalam konstitusinya atau undang-undang dasar. Dalam negara kesatuan, pembagian kekuasaan tersebut tidak dijumpai karena seluruh kekuasaannya tersentralkan di pembatasan pusat, walaupun dikenal juga dalam desentralisasi. Konstitusi pemerintahan presidensial dan pemerintahan parlementer. Tujuan konstitusi. Konstitusi merupakan suatu saran dasar dalam mengawasi proses-proses kekuasaan dengan dua tujuan diantaranya. 1. Untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. 2. Untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa serta menetapkan bagi para penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka. Konstitusi juga dapat dimaknai sebagai hukum tertinggi, di mana secara umum dibentuk dengan tujuan 1. Keadilan, 2. Ketertiban, 3. Perwujudan nilai-nilai ideal suatu bangsa untuk kehidupan bersama. Adapun tujuan konstitusi di Indonesia: 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan.
Apa yang dimaksud dengan otonomi daerah? Istilah otonomi daerah secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos yang berarti sendiri dan namos yang berarti aturan. Dengan begitu, otonomi dapat diartikan pengaturan sendiri, mengatur, atau memerintah sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus rumah tangga sendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut seorang ahli bernama Kansil, otonomi daerah adalah suatu bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dari sebuah daerah untuk dapat mengatur serta mengurus urusan daerah sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, prinsip otonomi daerah. Terdapat 3 prinsip dalam penyelenggaraan otonomi daerah, yakni yang pertama, prinsip otonomi seluas-luasnya. Berdasarkan prinsip ini, suatu daerah akan diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri. Pemerintahannya, kecuali jika terdapat wewenang yang menurut peraturan perundang-undangan memang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Yang kedua, prinsip otonomi nyata. Berdasarkan prinsip ini, suatu daerah diberi kewenangan untuk menangani urusan pemerintahan yang didasarkan atas tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata sudah ada, serta mempunyai potensi untuk dapat terus tumbuh, berkembang, sekaligus hidup sesuai potensi suatu daerah tertentu. Yang ketiga, prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Prinsip ini bermakna dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan harus pula disesuaikan dan diperhatikan tentang adanya tujuan dan maksud dari pemberian otonomi. Tujuan yang ingin dicapai menurut prinsip ini adalah mampu memberdayakan masing-masing daerahnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan di masyarakat luas. Apa sih asas-asas otonomi daerah itu? Asas-asas untuk menyelenggarakan otonomi daerah antara lain sebagai berikut. 1. Sentralisasi. Sentralisasi adalah pengaturan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun contoh sentralisasi antara lain: pemerintah pusat menangani kebijakan pemberian visa. Pemerintah pusat menangani pemberian usul pembuatan undang-undang dari pihak eksekutif. Pemerintah pusat mengangkat kepala daerah. Pemerintah pusat menangani sistem administrasi kependudukan. Pemerintah pusat menangani penganugerahan tanda jasa, tanda kehormatan maupun gelar kepada seseorang atau sekelompok orang. 2. Asas desentralisasi. Asas desentralisasi. Asas ini bermakna adanya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonomi berdasarkan struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Contoh desentralisasi antara lain: pemerintahan daerah diberi kewenangan untuk mengelola pendapat asli daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menetapkan penjabat daerah yang bertugas membantu kepala daerah di tingkat dinas. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menetapkan upah minimum regional. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menerbitkan peraturan seperti peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan lain sebagainya. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola keuangan daerah. 3. Dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah penyerahan atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggara pemerintahan. Contoh dekonsentrasi: gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, pelayanan pajak di setiap daerah, penyelenggaraan dinas perhubungan, penyerahan wewenang dalam pelaksanaan Asia Games kepada gubernur.
4. Asas tugas pembantuan. Asas ini bermakna bahwa terdapat sebuah penugasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada suatu daerah otonomi dan oleh kepala daerah kepada kepala desa dalam rangka melaksanakan tugas tertentu yang disertai adanya ketentuan tentang pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber. Adapun tujuan otonomi daerah yang harus kita ketahui ialah antara lain 1. Dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 2. Dapat mengembangkan kehidupan yang berasaskan demokrasi. 3. Dapat mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. 4. Dapat mewujudkan pemerintah daerah. 5. Memelihara hubungan yang serasi dan baik antara pusat dan daerah serta antara daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. 6. Dapat mendorong upaya pemberdayaan masyarakat. 7. Dapat menumbuhkan prakarsa sekaligus kreativitas, meningkatkan peran masyarakat serta mengembangkan peran dan fungsi dari pihak DPRD.